Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terlimpahkan selalu kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di malam hari yang berbahagia ini, kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita bersama-sama bertafaqquh di dalam agamanya, menuntut ilmu yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Mempelajari agama Allah adalah jalan yang akan mengantarkan kita menuju surganya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, di mana Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk menimba ilmu, mempelajari agama Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surganya. Maka semoga kita yang berada di masjid yang mulia ini dimudahkan jalan kita menuju jannahnya, menuju surga yang tentunya tempat kekekalan, tempat yang dirindukan oleh setiap muslim dan muslimah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari Kitabus Siyam, hukum-hukum seputar puasa yang insyaallah ta'ala ini kita jadikan bekal untuk kita menyambut bulan Ramadan. Karena sebaik-baik persiapan untuk kita menyambut bulan suci Ramadan, menyambut bulan keberkahan, adalah persiapan ilmu. Bagaimana kita berpuasa di bulan Ramadan, apa etika dan adab orang-orang yang berpuasa, bagaimana hal-hal yang diperlukan pada saat kita memasuki Ramadan, penentuan masuknya bulan Ramadan, dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak haditsnya. Dan tentu tidak samar bagi kita akan keutamaan puasa itu.
di mana puasa salah satu keutamaannya akan memutuskan syahwat, akan mengendalikan syahwat yang ada dalam diri manusia. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil para pemuda, "Ya ma'syaras syabab, wahai sekalian para pemuda." Yang merasa pemuda terpanggil di dalam hadits ini. "Ya ma'syaras syabab, wahai sekalian para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Siapa di antara kalian yang diberikan kemampuan untuk menikah, maka hendaknya segera menikah. Jangan ditunda-tunda lagi wahai para pemuda. Kalau diberikan kesanggupan untuk menikah, segera menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena dengan menikah akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Ini tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk segera menikah. Dengan menikah akan lebih menjaga pandangan kita dan lebih menjaga kehormatan diri kita. Kemudian kata Nabi, "Wa man lam yastati'", siapa yang masih belum mampu untuk menikah, kata Rasulullah, "fa alaihi bis-shaum", maka hendaknya dia memperbanyak puasa. Jadi bagi para pemuda yang belum mampu menikah, perbanyak puasa. Kenapa dengan berpuasa? Fa innahu lahu wija. Karena dengan puasa akan bisa mengendalikan syahwatnya. Dengan berpuasa akan memutuskan syahwatnya. Karena tentunya dimaklumi usia-usia muda gejolak syahwat itu lebih besar. Maka dengan berpuasa, kalau tidak mampu menikah, maka itu akan mengendalikan syahwat kita. Makanya orang yang berada di atas jalan Allah dan diberikan taufik serta hidayah oleh Allah di usia muda, manakala dia belum mampu untuk menikah, maka dia memperbanyak puasa-puasa sunnah. Karena dengan berpuasa akan mengendalikan syahwat kita. Apalagi manakala hal tersebut kita lakukan di bulan Ramadan. Ramadan bulan yang mana para syayatin dibelenggu oleh Allah. Disebutkan di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa manakala tiba bulan Ramadan, futihat lahu abwabul jannah, akan dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun niran, dan akan ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan akan dibelenggu syaitan-syaitan. Mereka tidak akan leluasa untuk menggoda anak cucu Adam pada saat bulan puasa. Maka salah satu dari keutamaan berpuasa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dengan berpuasa akan mengendalikan syahwat seseorang. Naam. Kemudian juga dari perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan orang yang berpuasa, disebutkan dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Nabi, "Ma min 'abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajahahu 'anil nar sab'ina kharifa." Kata Nabi, tidaklah ada seorang hamba yang dia berpuasa satu hari saja di jalan Allah, melainkan Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang 70 tahun perjalanan. Siapa yang, kata Nabi,
berpuasa sehari di jalan Allah, menunjukkan ada keikhlasan, ada ketulusan di dalam hati, bukan berpuasa karena terpaksa, tapi berpuasa betul-betul dari dalam hatinya, ingin mendapatkan pahala dan keridhaan Allah fi sabilillah. Maka dengan itu baru dia mendapatkan keutamaan. Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang 70 tahun perjalanan. Nah, ini menunjukkan bahwa dengan berpuasa ini menjadi sebab terbesar bagi kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita akan bacakan insyaallah taala hadis yang disebutkan oleh Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah terkait dengan hukum-hukum puasa yang hendaknya diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Hadis yang akan bersama kita adalah hadis dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in gumma 'alaikum faqduru lah. Apabila kalian melihatnya maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya maka berbukalah. Apabila terhalang oleh kalian oleh sesuatu maka perkirakanlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan masuknya bulan Ramadan dengan melihat. Apa yang dilihat? Yang dilihat adalah hilal, di mana Rasulullah mengatakan idza ra'aitumuhu fasumu. Apabila kalian melihatnya, maksudnya melihat hilal, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan kalau kalian melihat hilal maka berbukalah. Hilal, kata para ulama, dia adalah bulan sabit yang muncul di tanggal pertama, kedua, dan ketiga di awal bulan. Naam. Dan yang dimaksud dengan hilal Ramadan adalah bulan sabit yang pertama muncul di awal bulan, yang itu menjadi tanda bahwa Ramadan telah masuk. Ramadan telah masuk. Naam. Dan seseorang memasuki bulan Ramadan dengan sesuatu yang dia lihat dari hilal. Kalau nampak hilal Ramadan, berarti telah masuk bulan Ramadan. Kalau tidak nampak, berarti Ramadan belum masuk. Nah, ini menunjukkan bahwa agama kita terkait dengan pelaksanaan ibadah-ibadah asalnya dikaitkan dengan sesuatu yang musyahadah, yang disaksikan, yang bisa dilihat, yang bisa diketahui. Sama seperti pelaksanaan ibadah solat, itu dengan sesuatu yang disebutkan oleh Nabi. Ya, kalau sekarang orang pakai jam memudahkan kita. Ya, kalau dahulu manusia menentukan waktu solat dengan tanda-tanda yang mereka lihat. Subuh manakala terbit fajar, yaitu ya cahaya yang membentang di ufuk sebelah timur. Nah, sebagai pertanda bahwa solat subuh telah tiba. Berakhir solat subuh dengan terbitnya matahari. Kemudian waktu zuhur dengan zawal, yaitu tergelincirnya matahari dari mulai di atas langit, kemudian sudah mulai bergeser ke arah barat. Itulah waktu solat zuhur tiba. Berakhir pada saat panjang bayangan benda semisal dengan orangnya, semisal dengan benda tersebut. Itu pertanda zuhur sudah habis.
Waktu sholat asar ketika panjang bayangan benda 2 kali benda tersebut. Berakhir pada saat matahari sudah menguning. Maghrib ditandai dengan terbenamnya matahari, berakhir dengan munculnya syafaqul ahmar, yaitu berakhirnya senja, cahaya merah yang berada di ufuk sebelah barat. Dan dengan itu pertanda bahwa sholat isya telah masuk. Dan sholat isya berakhir di waktu daruratnya, yaitu sampai sebelum masuk waktu subuh. Jadi menunjukkan bahwa pelaksanaan ibadah itu dengan sesuatu yang musyahadah, disaksikan, bisa kita ketahui. Demikian pula Ramadan itu ditandai dengan terlihatnya hilal. Makanya Nabi sudah menentukan, idza ra'aitumuhu fasumu. Kalau kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Nah, kapan seseorang itu melihat hilal? Ya, disebutkan bahwa seseorang melihat hilal pada saat akhir dari bulan. yakni kalau di bulan Ramadan kita nanti melihat hilal pada tanggal 29 Sya'ban di sore hari. Nah, itu sudah berjaga-jaga. Orang-orang yang melihat hilal baik dengan mata kepala sendiri atau dengan teropong. Di tanggal 29 Sya'ban pada saat matahari sudah mau terbenam, orang yang melihat hilal sudah mulai berjaga. Karena apa? Di dalam Islam bulan itu kalau bukan 29 atau 30. Kalau bukan 29 atau 30 itu di dalam Islam. Sehingga tidak ada di dalam Islam kalender sampai 31, tidak ada. Itu hanya ada di dalam bulan Masehi. Dan tidak ada bulan itu hanya sampai 28. Itu hanya ada dalam kalender Masehi. Kalau di dalam Islam imma 29 atau 30. Dan ini sendiri disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadisnya Nabi bersabda begini, "Asy-syahru hakadza wa hakadza wa hakadza." Bulan itu begini, begini dan begini. Nabi isyaratkan dengan tangannya. Maksudnya 30 hari. Kemudian kata Nabi, "Wasyahru hakadza wa hakadza wa hakadza." Dan bulan itu begini, begini dan begini. Kemudian Nabi lipat ibu jarinya seperti ini, yakni 29. Nabi ingin memberitahukan bahwa bulan di dalam Islam kalau bukan 29, 30. Ya kan? Makanya kita berpuasa kadang 29 hari, kadang 30 hari. Nah, kita melihat hilal kapan? Di tanggal 29 Sya'ban. Karena kalau sudah 29 Sya'ban, esok harinya ada kemungkinan bisa jadi masih 30 Sya'ban dan bisa jadi sudah masuk 1 Ramadan. Ya kan? Demikian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan masuknya Ramadan dengan melihat hilal. Dan itu dari perkara yang disepakati oleh para ulama. Ya, wajibnya melihat hilal pada saat memasuki bulan Ramadan. Kalau nampak berarti apa? Berarti Ramadan sudah tiba. Kalau begitu Sya'ban hanya 29 hari. Besoknya sudah masuk 1 Ramadan kita berpuasa. Nah, demikian pula pada saat Idul Fitri menentukan 1 Syawal itu juga dengan melihat hilal Syawal. Kapan dilihat? Pada tanggal 29 Ramadan. Di sore hari pada saat matahari mau terbenam, ya, orang-orang yang melihat hilal mereka sudah berjaga-jaga. Mereka melihat hilal baik dengan mata kepala atau dengan teropong. Yang mereka lihat apabila nampak hilal berarti Ramadan kita hanya 29 hari. Besoknya sudah 30. Besoknya sudah 1 Syawal. Tapi kalau tidak nampak hilal maka Ramadan kita menjadi 30 hari. Ya, maka itu yang disebutkan oleh Nabi, fa in gumma alaikum. Apabila terhalangi mendung oleh kalian, faqdurulah, maka kira-kiralah. Di dalam hadits ini masih global. Apa maksud dari mengira-ngira?
Sebagian ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan faqdurulah. Sebagian ada yang mengatakan faqdurulah ay dayyiqulah, sempitkan bulan Sya'ban itu. Kan bulan 29 atau 30 hari. Sehingga kalau disempitkan berarti hanya 29 saja. Besoknya sudah masuk Ramadan. Kalau mendung tidak terlihat hilal. Nah, dan sebagian, dan ini pendapat yang kedua dan ini yang lebih kuat, faqdurulah ditafsirkan dengan apa? Yakni genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30. Dan ini ditafsirkan dengan hadis yang lain. Ada riwayat yang menyatakan fa in gumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Kalau mendung maka caranya sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Sehingga kalau misalnya kita melihat hilal tidak nampak karena mendung, maka genapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Esoknya masih 30 Sya'ban, belum masuk Ramadan. Nah besoknya lagi setelah 30 Sya'ban otomatis sudah masuk 1 Ramadan. Karena tidak ada tanggal 31 dalam Islam. Cuman sampai paling tingginya 30. Kalau sudah 30 Sya'ban, keesokan harinya otomatis sudah masuk 1 Ramadan. Nah inilah cara menentukan masuknya bulan Ramadan di dalam agama kita. Kenapa para hadirin yang dirahmati oleh Allah? Kalau misalnya mendung kita genapkan bulan Sya'ban menjadi 30, kata para ulama dikarenakan pada saat mendung kan ini masih orang meraba-raba, jangan sampai hilal sudah muncul tapi tidak nampak gara-gara ada awan, ada mendung. Ya kan? Nah, kita kembalikan kepada hukum asal. Hukum asal, kata para ulama ahli usul, Ramadan belum masuk. Hukum asalnya Sya'ban masih ada. Nah, sehingga kita masih berada di bulan Sya'ban. Kalau sudah 30 Sya'ban, tidak ada kemungkinan lain selain besoknya 1 Ramadan. Ya kan? Demikianlah menentukan bulan Ramadan itu. Jadi di dalam agama kita sebenarnya mudah menentukan masuknya Ramadan itu. Yaitu pertama dengan melihat hilal. Kalau nampak besoknya Ramadan, kalau tidak nampak besoknya belum Ramadan, lusa baru Ramadan. Selesai masalahnya. Nah, kalau kita mau kembali kepada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan perkara ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan dari perkara yang patut kita syukuri di negeri kita, walhamdulillah para pemerintah kita, penguasa kita, mereka perhatian dalam perkara ini. Makanya di setiap Ramadan, memasuki awal Ramadan, dikerahkan orang-orang untuk melihat hilal di titik-titik tertentu, ya kan? Setelah mereka melihat hilal, maka pemerintah kita melakukan sidang isbat. Pada sidang isbat itu dirapatkanlah, diambil semua pendapat para ahli, kemudian dirumuskan dan disidangkan. Kita tinggal menunggu keputusan mereka kapan Ramadan itu masuk. Nah, kalau mereka tetapkan tanggal sekian, maka kita ikuti pemerintah kita dalam rangka menjaga persatuan kaum muslimin supaya tidak berselisih lagi. Ikut kepada pemerintah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ulama juga menyebutkan terkait dengan masalah melihat hilal, persaksian yang diterima 1 orang cukup. Persaksian yang diterima 1 orang sudah cukup. Dan itu pendapat mayoritas para ulama, jumhurul ulama. Nah, dan ini berdasarkan hadits Ibnu Umar juga. Jadi Ibnu Umar pernah bercerita, taro'an nasul hilala, manusia rame-rame melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni raaitu. Lalu aku kabarkan kepada Nabi bahwa saya melihat hilal, wahai Nabi. Fasoma, maka Nabi pun berpuasa dengan berita dari sahabat Ibnu Umar. Wa amara bisiyamih, dan Nabi memerintahkan manusia yang lain untuk berpuasa.
Nah, ini menunjukkan bahwasanya persaksian satu orang, kalau dia melihat hilal, maka kita terima persaksiannya. Asalkan dia orang adil, orang jujur, tidak disangka orang ini mengada-ada. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata para ulama beda. Ketika persaksian melihat hilal Syawal dibutuhkan 2 orang saksi. Tidak cukup 1 orang. Ya, karena ini kembali kepada keumuman hadis, fa in syahida syahidani. Kalau disaksikan 2 orang saksi, fasumu wa aftiru, maka berpuasalah dan berbukalah. Nah, jadi kalau hilal Syawal perlu ada 2 orang saksi yang melihat, tidak cukup 1 orang. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama juga membahas bagaimana kalau misalnya hilal Ramadan sudah dilihat di negeri lain, sementara di negeri kita belum terlihat. Apakah kita ikut hilal di negeri sana? Contoh misalnya kita di Indonesia, kalau di Saudi Arabia mereka sudah lihat hilal, apakah kita yang di Indonesia ikut puasa juga karena hilal di Saudi sudah terlihat? Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan kalau sudah terlihat di sebuah negeri, maka itu menjadi wakil bagi negeri yang lain. Semuanya wajib berpuasa. Menurut pendapat sebagian ulama. Sebagian lain mengatakan tidak. Masing-masing negeri sesuai dengan matlaknya masing-masing. Matla itu tempat terbitnya bulan. Itu kan beda-beda. Yang di Saudi beda dengan yang ada di Indonesia. Ya. Sehingga kalau terlihat hilal di Saudi tidak menjadi kewajiban kita yang berada di Indonesia untuk berpuasa karena kita punya matlak sendiri. Nah, pendapat yang inilah yang lebih kuat. Ya, bahwasanya masing-masing negeri sesuai dengan matlaknya masing-masing. Ya. Karena kan berbeda waktu-waktu itu, Pak. Ya kan? Sama misalnya kalau di Saudi misalnya mereka sudah sholat subuh. Apakah kita di sini sholat subuh sementara baru tengah malam? Ya kan tidak kan? Tidak. Mereka dengan waktunya sendiri, kita dengan waktu kita sendiri. Iya. Sama halnya kalau misalnya matahari terbit di negeri lain, apakah kita wajib untuk ikut sholat maghrib sementara kita di tempat kita belum terbenam matahari? Nah, karena perbedaan-perbedaan inilah yang menjadikan terjadinya perbedaan juga hilal Ramadan itu. Boleh jadi sudah terlihat di negeri lain, tapi di negeri kita belum terlihat. Maka kita ikut negeri kita. Ya, kita ikut apa yang ada diputuskan di negeri kita. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berpuasa berdasarkan apa yang diputuskan oleh pemerintah kita, ini berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi bersabda, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Hari berpuasa adalah hari tatkala semua dari kalian berpuasa dengan keputusan pemerintah. Dan hari kalian berhari raya Idul Fitri adalah hari tatkala kalian seluruhnya melaksanakan hari raya Idul Fitri. Jadi jangan menyelisihi pemerintah kita. Ya, karena itulah yang diperintahkan oleh Nabi. Ya, itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai menyelisihi. Ada sebagian orang yang mereka menentukan Ramadan bukan dengan hilal, bukan juga dengan keputusan pemerintah, tapi dengan apa? Dengan pasang surut air. Ada sebagian yang begitu. Pasang surut air katanya. Mana dalilnya? Tidak ada keterangannya dari Nabi, tidak satu hadis, tidak sepenggal hadis yang menentukan masuknya Ramadan dengan pasang surut air. Tidak ada, Pak. Nah, ini para jamaah sekalian, Nabi menentukan dengan apa? Bulan, hilal. Ya. Kemudian dikembalikan kepada keputusan pemerintah. As-saumu yauma tuftirun, yauma tasumun, wal fitru yauma tuftirun. Berpuasa itu hari tatkala kalian seluruhnya berpuasa dengan keputusan pemerintah.
dan berbuka kalian hari raya Idul Fitri adalah hari tatkala kalian semua berbuka, kalian semua merayakan Idul Fitri dengan keputusan pemerintah. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ulama juga menyebutkan bahwa di dalam persaksian hilal Ramadan boleh dipersaksikan bahkan oleh seorang wanita. Boleh kalau dia melihat hilal. Asalkan dia melihat hilal, diterima persaksiannya jikalau dia memang adalah orang yang adil ya, dan bisa dipegang ucapannya. Bisa dipegang ucapannya. Nah, kemudian ulama juga menyebutkan bagaimana kalau misalnya ya Ramadan sudah masuk, tetapi bagi sebagian orang belum tahu Ramadan sudah masuk, karena mungkin dia di daerah tertentu, di daerah terpencil, sehingga berita masuknya Ramadan terlambat. Nah, ada yang begitu. Jadi ketika dia merasa ini bukan Ramadan, ya dia berbuka. Dia menyangka ini bukan Ramadan, belum Ramadan. Datang berita terlambat. Padahal sudah siang, dia sudah makan 2 piring. Nah, maka apa yang terjadi? Ramadan sudah masuk. Apa yang kita lakukan? Wajib bagi orang tersebut untuk menahan diri, tidak boleh makan, untuk menghormati kesucian Ramadan. Walaupun dia sudah buka sebelumnya, walaupun dia sudah makan sebelumnya, wajib dia menahan diri, jangan makan. Nanti pada saat berbuka baru dia makan. Dan wajib dia mengkodok puasanya. Kenapa? Karena dia berpuasa tidak 1 hari penuh kan? Karena berpuasa itu terhitung dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, ini orang ya, dia terlambat datang berita masuk Ramadan. Ya memang dia tidak ada dosa karena tidak tahu. Ya kan? Yang berdosa itu kalau sudah tahu Ramadan masih saja makan. Ini tidak boleh, kecuali kalau dia sakit, kecuali kalau dia punya udzur, ya kan? Nah, kalau dia punya udzur silahkan. Tapi kalau tidak punya udzur, haram bagi dia berpuasa. Haram bagi dia untuk makan. Wajib bagi dia berpuasa. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini pernah kejadian. Kejadiannya pada saat Nabi awal-awal Islam mewajibkan puasa Asyura sebelum wajibnya puasa Ramadan. Jadi Nabi memerintahkan kepada manusia untuk berpuasa. Nah, dulu kan Pak tidak seperti sekarang. Tidak ada telepon, tidak ada siaran berita, belum ada. Jadi kalau orang mau memberitakan, naik kuda dulu, naik onta dulu, datang ke negeri sana, puasa sudah masuk, datang ke negeri sana, wajib berpuasa. Ada yang terlambat, ya, ada yang terlambat. Nah, baru terima berita pas siang. Maka Nabi bersabda, bagi siapa yang sudah makan, tahan diri, jangan berpuasa, jangan berbuka lagi, jangan makan lagi. Nanti pada saat berbuka, baru dia berbuka, dan nanti dia kodok puasanya. Nah, bagi siapa yang belum sempat makan, maka bagus. Dia berpuasa ya, dan dia berbuka, nanti tidak ada kewajiban mengkodok Ramadan, mengkodok puasanya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sehingga dulu memang pernah kejadian hal ini di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama juga menyebutkan ya terkait dengan apa yang menjadi niat kita pada saat kita berpuasa di bulan Ramadan. Rasulullah mengatakan apa? Innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan bagi tiap orang mendapatkan pahala atau tidak sesuai dengan niatnya. Maka kita wajib berniat untuk melakukan ibadah puasa. Bahkan Nabi mengatakan, "Malam yujmi'is siyama fil laili fala siyama lahu." Siapa yang tidak berniat di malam hari untuk berpuasa, maka tidak ada puasa baginya. Hadits ini menunjukkan bahwa mulai boleh berniat pada saat di malam hari. Terakhir berniat itu sampai kapan? Sebelum terbitnya fajar. Karena kalau sudah terbit fajar,
ya, masuk waktu subuh, itu sudah wajib menahan diri dari makan dan minum. Disitulah sudah mulai berpuasa. Orang yang makan sahur, bangun sahur, kemudian makan sahur, di situ dia berniat, dia berpuasa. Di situ sah niatnya. Kemudian ulama mengatakan, seorang kalau sudah berniat di dalam hati, maka itu sah bagi dirinya. Ya, tidak perlu dia lafadzkan. Walaupun dia tidak melafatkannya, dia sudah niat di dalam hati, maka sah. Walaupun belum sempat mengucapkan nawaitu shauma godin. Karena itu bukan kewajiban. Yang wajib berniat. Niat itu di mana? Niat di dalam hati menurut kesepakatan para ulama. Menurut kesepakatan para ulama. Dia berniat di dalam hati, walaupun belum dia lafadzkan, sudah apa? Sudah dikatakan berniat. Ya. Ketika mau makan, baca bismillah, makan sahur. Bismillah, makan sahur. Maka itu sudah berniat. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang namanya niat, itu perlu kita niat setiap malam. Karena ibadah puasa itu terputus antara satu hari dengan hari berikutnya, ya kan? Karena kan kita puasa itu tidak sehari semalam, ya kan? Tidak sehari semalam. Kita berpuasa ya dari pagi sampai sore saja, ya, sampai sore saja. Berarti pas malam terputus. Kalau begitu kita perlu niat puasa lagi. Ulama memang menyebutkan, ada yang mengatakan kalau sekali niat untuk 30 Ramadan sah. Tetapi pendapat yang lebih ahwat, yang lebih hati-hatinya, niat itu setiap malam. Karena ibadah puasa berbeda. Terputus antara satu dengan hari yang kedua. Sebagaimana kalau kita mau sholat, apakah kita niat saya mau sholat untuk sholat 5 waktu? Tidak benar kan? Tapi niat untuk sholat subuh dia perlu niat. Sholat zuhur dia perlu niat. Sholat asar dia perlu niat. Sholat maghrib dia perlu niat. Sholat isya dia perlu niat. Sama. Hari pertama bulan Ramadan dia perlu niat. Hari kedua dia perlu niat. Hari ketiga sampai terakhir dia butuh niat. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niat ini dari perkara yang penting, jangan sampai kita terlewatkan dari berniat pada saat berpuasa di bulan Ramadan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari hadits yang juga disebutkan oleh Nabi SAW, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengabarkan, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Ini syariat makan sahur. Dan itu menjadi pembeda puasa kita dengan puasa umat-umat yang lain. Umat yang lain juga ada syariat puasa, Pak. Tapi bedanya puasa kita ada makan sahurnya. Makanya kata Nabi SAW, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahur. Perbedaan puasa kita dengan puasa orang-orang sebelum kita adalah makan sahur. Makan sahur pembeda puasa umat Islam dengan umat yang lainnya. Dan makan sahur ini sunnah menurut ijma ulama. Dan dia terhukumi sunnah muakkadah. Artinya apa? Kalau ada orang yang tidak makan sahur ketiduran, apakah sah puasanya? Sah, karena makan sahur cuman sunnah. Namun kalau dia tinggalkan sengaja, dia tinggalkan yang lebih utama. Boleh saja dia tinggalkan, sah-sah saja, tapi dia meninggalkan hal yang lebih utama. Yang lebih utama sesuai sunnah Rasul, bersahur. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Apalagi Nabi katakan apa? Dengan makan sahur ada keberkahan. Berkahnya dari mana? Kata ulama ada 2 berkah yang kita dapatkan dari makan sahur. Yang pertama berkah di dunia, yang kedua berkah di akhirat. Berkah di akhirat, pahala yang menanti kita. Karena orang yang makan sahur berpahala, mengikuti syariat Rasulullah, tuntunan Rasulullah. Di dunia, dengan dia makan sahur bisa lebih menguatkan badannya, ya kan? Itu fungsinya makan sahur. Kita makan sahur apa? Supaya kita kuat berpuasa. Beda orang yang makan sahur dengan orang yang tidak makan sahur, ya kan?
Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Itu keberkahan makan sahur. Kemudian dengan kita makan sahur, ya, kita juga bisa menghidupkan sunnah yang lain, yaitu apa? Berjamaah ketika makan sahur. Nah, Nabi mensunahkan kalau makan sahur berjamaah, minimal berjamaah bersama keluarga kita. Ya, minimal berjamaah bersama keluarga kita. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga makan sahur itu, ya, ukuran orang sah dikatakan makan sahur kalau dia menenggak segelas air atau satu teguk air. Itu sah dikatakan dia makan sahur atau minum sahur. Ya. Jadi kalau misalnya kadang kan ada orang juga, ya, dia lagi tidak mood untuk makan sahur, minimal minum aja, dapat keberkahan makan sahur. Ya, minimal apa? Minum. Kalau misalnya tidak sempat kurang mood untuk makan sahur. Kadang kan ada juga yang seperti itu. Ya. Dan ingat, sebaik-baik makanan sahur kita adalah pakai kurma. Kata Nabi SAW, ni'ma sahurul mu'min at-tamru. Sebaik-baik makanan sahur adalah kurma. Nah, jadi kalau memang kita sedia kurma, ini tentunya lebih bagus. Karena kurma itu juga menurut penelitian, dia punya zat-zat yang bisa menguatkan badan kita. Dan itu nampak. Jadi kalau orang makan sahurnya kurma, ya, walaupun mungkin dia makan makan nasi juga, ya, tapi dia sempatkan juga makan kurma, itu lebih kuat dan lebih sehat. Dan itu terbukti, Pak. Kalau kita makan kurma itu menguatkan badan kita. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sekali lagi makan sahur itu termasuk dari kekhususan umat ini, kekhususan umat Islam yang tidak ada pada umat-umat yang lainnya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian mungkin kajian yang bisa kami sampaikan di kesempatan ini. Insyaallah di kesempatan yang lain kita akan bawakan kembali hadits-hadits Nabi, ya, terkait dengan makan sahur, berbuka, dan apa saja yang kita lakukan dari adab dan etika semenjak kita berpuasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini akan kita bahas di kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Demikian para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jikalau ada pertanyaan, kita akan lanjutkan nanti insyaallah ba'da salat isya biiznillah. Naam. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.